cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Orang ini bernama Sodun ketemu pasien rumah sakit jiwa Surabaya yang kabur 2 bulan yang lalu. Lo mesti salah Ki, preventi. Aduh, saya mau bantu Kikin. Aduh. Pak Sodun ternyata orang gila, Pak. Bin, lo itu harusnya bisa lebih selektif dong dalam memilih orang. Emang lo nggak tahu siapa sebenarnya Kiai Sodun itu? Hah? Jangan main asal pilih sembarangan. Kalau sampai hal ini banyak orang yang tahu, ini akan jadi hal yang sangat memalukan buat Edi TV. Astagfirullahaladzim. Kiai Sodun tidak waras, Ustaz. Ustaz, maaf saya mau nanya sama Ustaz. Rumah Ustaz dengan Kiai Sodun itu kan tidak berjauhan. Sejauh ini, Ustaz melihat Kiai Sodun itu seperti apa? Saya sama sekali nggak menyangka, Bu, kalau Pak Sodun itu ternyata pasien rumah sakit jiwa. Tapi memang selama ini dia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh, Bu. Selalu keluar dari pakem agama. Ternyata memang dia bukan orang waras, Bu. Baiklah Ustaz, kalau begitu saya akan mengutus orang kepercayaan saya untuk menelusuri semua masalah ini. Ya, saya setuju, Bu. Saya rasa itu juga yang paling baik sekarang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Nah, benarkan apa dugaan saya? Ustadz Samsul itu ikut campur dalam masalah ini, ya kan? Apa maksud Anda, Pak Robin? Tadi terjadi kehebohan di lokasi syuting. Kiai Sodrun ditangkap. Tapi memang itu yang terjadi. Apa hubungannya dengan Ustadz Samsul? Kamu gak usah pura-pura lah. Aku udah tahu kok semuanya. Pak Robin, Anda jangan sembarangan menuduh. Ini semua kecerobohan Anda. Kecerobohan kalian berdua. Bukan karena Ustadz Samsul. Semakin Anda itu membela Ustadz Samsul, semakin saya yakin kalau emang dia itu terlibat. Ini namanya maling teriak maling. Kalian berdua jangan menuduh sembarangan. Ustadz Samsul sama sekali tidak ada hubungannya. Terserah kalian. Kalau kalian memang ingin menuduh. Tapi kalian harus ingat. Kalian menuduh tanpa bukti.
ini akan berurusan dengan polisi. Dan saya tidak akan tinggal diam. Bang, udah lama bang? Dari mana kamu? Dari kampus. Gak usah bohong sama aku. Kamu dari rumah gadis itu. Kamu kira aku anak kecil apa yang mau dibohongin sama kamu? Aku tahu apa yang kamu lakuin di belakangan. Iya bang, emang tadi aku habis dari sana. Tapi aku balik lagi ke kampus bang. Kamu harus meninggalkan gadis itu. Gak bisa bang. Aku udah bener-bener yakin bang. Aku harus perjuangin Nadia buat jadi milik aku bang. Ya udah terserah kamu kalau emang semua itu adalah pilihan kamu. Berarti kamu siap-siap aja kalau kita nanti berhadapan sebagai musuh. Jujur ya bang, aku gak pernah berharap kita jadi musuh bang. Karena urusan cinta itu beda bang. Dan kalau abang mau bermusuhan dengan Samsul, itu terserah. Aku gak perlu ikut-ikutan kan bang. Aku sini bukan untuk membahas soal percintaan kamu. Aku ada tugas buat kamu. Apa nih bang? Kamu buat reportase dengan melodrama tentang Kiai Sodron. Dan semua data-data tentang Kiai Sodron ada di map itu. Kalau sudah selesai dibuat, aku akan bilang media massa untuk membuatnya. Cuma itu? Ya. Dan semuanya harus cepat. Ya. Oke, bang. Beso Bartama. Bi. Ya, permisi, silakan. Iya. Monggo. Mas Sobar, aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, Mbak. Tanya apa? Nama lengkap Mas Sobar siapa? Sobar saja, Mbak. Kenapa memang ya? Enggak, aku penasaran aja soalnya aku lihat di sini kan B Sobartama namanya. Oh, iya. Memang nama saya Sobartama. Sebentar, B itu bukan singkatan Budi. Budi Luhur. Bukan, Pak, bukan. B itu Bagas Sobartama. Karena saya kurang nyaman dengan nama itu, jadi saya memperkenalkan diri Sobar saja. Bagas Sobartama. Nama yang bagus. Ampuni hamba-Mu yang telah berbohong. Ustadz. Iya mas. Ada yang mau dibicarakan? Begini Ustadz. Ada orang yang mengancam saya. Saya jadi tidak enak. Mengancam? Siapa yang mengancam mas? Saya tidak tahu pasti. Cuman dia mengaku kalau dia calon suaminya Mbak Nadia. Makanya saya ingin tanya, apa benar Mbak Nadia sudah mempunyai calon suami Ustaz? Dan orang itu meminta saya agar saya tidak dekat-dekat dengan Mbak Nadia. Sama sekali itu nggak benar mas. Saya rasa itu teman kampusnya Nadia. Oh, begitu ya Ustaz. Saya hanya khawatir saya tidak tahu dan kelakuan saya mengganggu orang lain. Mas Sobar nggak perlu khawatir. Mas Sobar tidak mengganggu siapapun. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Saya pamit dulu, mau beres-beres dapur. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pasti ulahnya Kak Roman. Aku yakin sekali, Mas. Dia tuh benar-benar nyebelin. Makanya sudah.
dinikahkan saja dulu supaya ndak ada yang ngaku-ngaku calon suami atau apa itu. Iya Bu, betul. Aku setuju sekali Bu. Kalau menurut Ibu, Nadia ini paling pas kalau dinikahkan dengan siapa Bu ya? Ya sama Sobar saja. Wong dia tuh sudah ada segala-galanya kok. Ya ndak Pak? Bapak juga setuju dengan usulan ibu kamu. Biar kita tentukan kapan pernikahannya Nadia. Betul sekali Pak. Aduh, semuanya sudah, jangan godain Nadia terus. Pokoknya Nadia mau nikah setelah Nadia lulus kuliah. Nadia ke kamar dulu ya. Benar. Lulus kuliah lagi. Pak Iswara, saya datang ke sini saya ingin minta bantuan Bapak. Karena hanya Bapak yang bisa menyelamatkan EDTV. Saya mohon Bapak pertimbangkan kembali pengangkatan Pak Alan sebagai Presiden Direktur. Kalaupun nanti kami akan menghentikan Pak Alan dan mengangkat penggantinya, tapi mungkin bukan Ibu Rosa. Astagfirullahaladzim Pak. Saya sama sekali tidak ada niat untuk ke sana Pak. Sama sekali tidak. Lalu apa? Pak, setelah Pak Alan diangkat menjadi Presiden Direktur, banyak sekali keputusan-keputusan konyol yang diambil oleh beliau. Salah satunya mengganti Ustadz Samsul dengan Kiai Sodrun di acara siraman rohan. Yang saya tahu acara itu ratingnya tinggi. Saya bisa bilang begitu karena saya sudah mendapat laporannya. Karena itu saya merekomendasikan untuk melanjutkan acara itu. Tapi Pak Iswara, kita semua tahu kalau rating itu menjadi salah satu kesuksesan sebuah stasiun televisi. Dan saya minta tolong Bapak jangan terkecoh dengan rating. Dan saya mohon Bapak pertimbangkan lagi karena Pak Alan sudah mengambil keputusan yang sangat fatal. Ternyata Kiai Sodrun itu pasien dari rumah sakit jiwa. Bu Rosa, tampaknya Anda begitu membabi buta dan berambisi menjatuhkan Pak Alan. Sampai-sampai Anda menuduh hal yang bukan-bukan. Pak, saya sama sekali tidak menuduh yang bukan-bukan. Karena kemarin petugas dari rumah sakit jiwa datang untuk menjemput Kiai Sodrun. Dan semua warga di komplek itu juga tahu. Coba lihat, apa ini? Semua ini cuma karangan, Pak. Semua ini tidak benar. Ibu Rosa. Ambisi itu boleh saja. Tapi kalau terlalu berambisi, takutnya malah akan merugikan Ibu Rosa sendiri. Karena saya tidak segan-segan memecat siapapun yang berpotensi menjadi batu sandungan bagi kemajuan EDTV. Saya sama sekali tidak peduli kalau Bapak ingin memecat saya. Itu malah membuat saya sangat senang. Karena saya tidak perlu lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Permisi, Assalamualaikum. Subhanallah, ini benar-benar pertolongan dari Allah. Ustadz, apa boleh saya minta kopiannya? Karena Robin dan juga Alam berusaha untuk memusnahkan semua. Saya ingin semua masyarakat tahu. Karena saya tidak mau kalau sampai Sodrun itu bebas lagi. Dan saya ingin memberikan bukti ini kepada Pak Iswara. Dan memberikan pelajaran ini kepada Robin dan juga Alan. Selain itu, saya juga ingin menyelamatkan EDTV. Bu Rosa akan menayangkannya di EDTV? Tidak, Ustazah. Tapi saya akan memberikan ini kepada sumber terpercaya di TV lain. Selain itu, supaya mereka tahu bagaimana tentang Sodrun. Dan setidaknya Ustadz bisa kembali lagi ke EDTV. Saya rasa saya lebih baik fokus untuk mengurus pesantren yatim dan juga bisnis saya, Bu. Mas Syamsul harus segera kembali ceramah di TV. Itu penting, Mas. Banyak orang yang tidak sempat mendengarkan ceramah di masjid karenanya mereka mendengarkan ceramah dari TV. Ya, kita lihat saja nanti ya.
Saya hanya nggak mau menghabiskan energi saya di birokrasi EDTV, Bu. Baiklah kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita menggemparkan ini datang dari EDTV, televisi yang selalu selektif dalam menyelesaikan program. Tapi sayang, program andalan EDTV kecolongan. Pasti Anda ingin tahu apa yang ada di sana? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Saya disegarkan semuanya ini. Begini, saya dan rekan saya ini dari kepolisian. Teman yang keluarga itu dari rumah sakit jiwa. Orang ini bernama Sodrun ketemu pasien rumah sakit jiwa Surabaya yang kabur 2 bulan yang lalu. Lo mesti salah nih. Prepare. Aduh, saya mau masuk pikir. Sungguh ironis, seorang Sodrun bisa mengelabui sebuah stasiun televisi besar yang ada di negeri ini. Ini nggak bisa kayak begini nih, harus ngelakuin sesuatu. Kacau. Gue juga nggak bisa mikir sekarang nih. Gue nggak nyangka kalau ternyata ada pihak lain yang merekam. Padahal semua rekaman yang kita punya itu udah gue hapus, udah gue buang semua. Ini semua kebodohan kamu. Masa orang lain bisa mengambil gambar tempat kita syuting? Mana keamanannya sih? Hah? Di mana keamanannya? Lu jangan seenaknya ngomong kayak gitu dong, Bin. Jangan seenaknya nyalahin gue dong. Lu tau kan, lokasi syuting ini tuh di tempat umum dan terbuka untuk umum. Ya mungkin aja salah satu dari penonton itu ikut merekam, terus lu nyalain gue. Kita nggak mungkin ngejagain satu persatu orang. Nggak mungkin, Bin. Ya udahlah, siap-siap aja keluar dari TV. Bin, lu jangan ngomong kayak gitu dong. Lo itu seharusnya bantuin gue. Tolong cariin gue cara gimana caranya supaya gue masih tetap bisa jadi presidir di sini. Ya gue kan berusaha. Cuman, ya sampai sekarang gue gak tahu caranya. Karena ini mungkin gue bilang udah gak ada caranya. Hampir nyaris tidak ada caranya untuk bisa nyelesain masalah ini. Jauh deh dok, jangan jadi kayak gitu. Cari aja ganti yang lain. Gak gampang. Ada apa ini? Kenapa kok nangis-nangis begitu? TV. Begini, Mang Giho. Kami teh baru saja selesai nonton Jos TV yang menayangkan peliputan penangkapannya si Sodrun. Oh, soal gitu. Ya, saya tahu itu. Ini syutingnya di masjid sini kan? Iya, di masjid sini. Yang salah takmir masjidnya. Siapa ketua takmir masjidnya? Ustaz Samsul. Emangnya ada apa? Berarti dia nggak layak jadi ketua takmir masjid. Karena dia terlalu polos. Gampang dibohongin. Ganti. Kalau kalian percaya, biar saya urus masjid. Saya yang jadi ketua takmir masjid. Supaya nggak ada lagi yang membiarkan orang gila ceramah di halaman masjid. Ya, Mang Giho. Jangan-jangan kamu teh tidak ada bedanya dengan si Sodrun. Saya mah khawatir kalau kamu jadi ketua takmir masjid, nanti baru berapa hari, pasti ditangkap juga sama petugas rumah sakit jiwa. Dan itu teh lebih memalukan buat warga di sini. Bener. Karena kita sudah diimami oleh orang gila. Kan si Sodrun mah cuma bisa ngibulin EDTV, tapi tidak bisa ngibulin kita semua di sini. Kamu itu bodoh banget. Bodoh katanya. Saya ini ketua dewan. Artinya sudah terbukti. Saya dipilih sama jutaan rakyat Indonesia. Jangan disamakan dengan Sodrun dong. Sodrun nggak punya penggemar. Kalau saya, penggemarnya jutaan rakyat Indonesia. Jangan-jangan rumah yang kita beli dari uang rakyat. Jangan ngomong sembarangan kamu. Saya bisa polisikan kamu.
Dasar jelema gelo. Semprul tembem. Dengan adanya kasus Sodrun ini, citra EDTV menjadi buruk sekali. Kalian kerja di EDTV bukan untuk main-main. EDTV ini perusahaan besar. Sahamnya go public. Rekanan banyak. Pemasang iklan. Berjubel. Kalau satu orang saja sudah tidak percaya lagi, maka semua orang akan ikut tidak percaya. Saya tahu, dan saya juga nggak main-main. Tapi Pak Iswara juga bisa melihat dari rating mingguan bulan ini, rating kita itu naik. Dan saya punya usul untuk kepentingan industri. Gimana kalau Kiai Sodron itu kita bebaskan? Maksudnya? Maksudnya kita ambil Kiai Sodron dari rumah sakit, kita rehabilitasi namanya, dan kita bikin opini di masyarakat kalau mereka itu salah tangkap. Dan satu hal lagi, kita bikin melodrama, Kiai Sodron terzolimi. Pasti semuanya itu akan naik, rating kita akan naik, dan kita akan mengeluarkan duit dikit, tapi penghasilan kita itu akan banyak. Itu terlalu beresiko. Saya tidak mau EDTV ini hancur. Saya tanggung jawabnya. Saya yakin ini keuntungan yang besar buat kita. Oke. Tapi tunggu dulu. Saya minta hal ini jangan kalian putuskan dulu. Saya akan pikirkan jalan keluar yang terbaik. Untuk sementara, kalian cari pengganti acara itu. Buat acara yang menarik. Saya masih banyak urusan. Saya pergi dulu. Ini MOU antara saya dengan EDTV. Di sini sudah tertera semua penjelasan. Perjanjian antara saya dengan EDTV. Silakan dibaca. Soal penangkapan Pak Sodrun, saya sama sekali tidak mengharapkan itu terjadi. Saya berharap justru Pak Sodrun bisa menjadi kiai yang benar-benar bisa mengamalkan ilmu agamanya dengan sangat baik. Tapi Allah membuka kedok Pak Sodrun. Ini sebenarnya adalah pelajaran bagi kita semua. Banyak di negeri ini orang-orang yang seperti Pak Sodrun. Orang-orang yang jiwanya sakit tapi mengaku sebagai pemuka agama. Lalu bagaimana tuntutan Ustadz terhadap EDTV? Semua tuntutan yang saya ajukan kepada EDTV ini bukan hanya berkaitan semata-mata karena uang. Ini satu pelajaran bagi EDTV bahwa pihak EDTV tidak boleh sewenang-wenang terhadap penceramah siapapun setelah saya. Lalu uangnya digunakan buat apa Pak Ustadz? Uang dari hasil tuntutan saya kepada EDTV tidak saya gunakan 1 sen pun untuk kepentingan pribadi saya. Seluruhnya saya alokasikan untuk pembangunan pesantren untuk anak yatim. Dan semua data-data Anda semua bisa cross-check kepada pengurus pesantren yang ada di belakang saya. Ada apa, Ma? Apa Mama salah lihat? Tapi barusan Mama lihat Budi di TV. Mama ini ada-ada saja. Pak, kita harus segera ke pesantren itu. Papa tahu alamatnya kan? Ya, nanti Papa carikan alamatnya, ya. Makasih Pak Kiai. Ada apa ini? Kan janji kita pekan depan baru ketemu. Iya, kebetulan ini ada yang mau saya konsultasikan sama Pak Kiai
Masalah tesis saya, Pak Kiai. Istrimu nggak diajak? Zizi kan sedang hamil, saya takut kalau dia kecapean, Pak Kiai. Bagaimana kondisinya? Sehat semua? Alhamdulillah, kami barusan juga periksa ke dokter kandungan, Pak Kiai. Sehat semuanya. Terus kamu sendiri bagaimana tentang keraguanmu itu? Masih ada masalah? Maaf, Pak Kiai. Sampai hari ini masih sulit untuk saya bisa menghilangkan semua keraguan tentang siapa ayah anak itu. Saya sudah berusaha, tapi itu tidak mudah, Pak Kiai. Ya memang, terkadang rasa percaya itu memerlukan sebuah proses. Ikuti saja proses itu. Dan kedepankanlah husnudzon. Kamu harus adil dalam memperlakukan istri kamu. Kamu harus menjaga perasaannya. Dan kamu harus menyadari bahwa istri kamu ini menjadi korban. Dia memerlukan penguat dari kamu. Memerlukan rasa percaya dari kamu. Iya, Pak Kiai. Tolong doakan saya, semoga saya kuat menghadapi semua ini, Pak Kiai. Ya, insya Allah. Kami terus mendoakan kamu. Baiklah, jadi yang kamu tanyakan itu masalah yang mana? Bagian ini, Pak Kiai, saya masih kurang paham. Dia sholat tuh. Sholat tahiyatul masjid. Nggak mudah melaksanakan sholat sunnah. Orang yang melakukan ibadah sunnah biasanya adalah orang yang sudah tertib melakukan ibadah wajib dan masih merasa kurang dengan ibadah wajibnya itu. Kak Roman sholat sunnah, berarti dia sudah tertib sholat 5 waktunya. Malah bengong. Ayo sholat, ntar ketinggalan jamaah. Nggak bengong kok, yuk. Bang Toing. Bang Toing. Tadi kenapa nggak ikut sholat berjamaah, Bang? Punggung saya masih sakit. Bang Toing kan sudah bisa jalan. Masa jalan berapa langkah untuk ke masjid nggak bisa, Bang? Ya sudah, ini sebentar lagi azan Isya akan berkumandang, Bang. Sebaiknya Abang sholat maghrib dulu. Bangun, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Roman, mau apa kesini? Nadia, jangan judes gitu. Bapak, Ibu, perkenalkan saya Roman. Saya teman sekampus Nadia. Roman, tolong jelaskan maksud kedatangan kamu kemari. Saya benar-benar menyesali semua yang saya perbuat, Ustaz. Saya mau menjadi orang baik, Ustaz. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, Ustaz. Dan saya harap Ustaz mau menuntun saya ke jalan yang lebih benar, Ustaz. Udah, Kak Roman. Cukup sandiwaranya, Kak. Terserah penilaian kamu, Nat. Tapi aku datang ke sini. Aku ingin memohon maaf atas semua perbuatan yang aku lakukan kepada kamu, Nat. Dan aku ingin bertobat. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, Nat.
Apa pintu tobat itu udah tutup buat aku, Nat? Ustadz, apa pintu tobat itu udah tutup buat saya? Ustadz, tolong jawab saya, Ustadz. Apa pintu itu udah tertutup buat saya? Berhenti sandiwaranya, Karon. Sebaiknya sekarang kau pergi dari sini. Ustadz, saya mohon kepada Ustadz. Apa pintu itu udah tertutup buat saya, Ustadz? Saya mohon. Gak usah pakai nangis, Karoman. Nadia, sudah kamu tahan amarah kamu, Nad. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Tapi sekarang saya mohon, tolong tinggalkan dulu rumah saya. Pak, saya mohon, Pak. Bapak hukum saya, Pak. Saya udah kurang ajar sama Nadia, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Pak, tolong saya. Tolong saya, Pak. Saya minta kamu pulang dulu sekarang. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam mihrab cintaku berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sobar. Kalau menurut Ibu, Roman tuh sungguh-sungguh kok mau perbaiki dirinya. Enggak, Bu. Dia hanya pura-pura baik di depan kita. Padahal sesungguhnya dia mempunyai niat yang lebih jahat dari yang kita perkirakan, Bu. Apa kamu sudah membelah dadanya dan mengetahui isi hatinya? Niat itu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu niat orang sesungguhnya. Kamu sendiri kan pernah ceramah bahwa orang yang mau tobat itu mendapat tempat yang mulia di hadapan Allah, ya kan? Kalau ada orang yang mau tobat, yang sebenar-benarnya tobat, maka keburukannya akan digantikan dengan kebaikan. Nah, sekarang apa pantas kita menghinakan orang yang dimuliakan Allah? Astagfirullah. Sekarang tugas kamu membimbing Roman agar tetap di jalan Allah. Seperti Rasulullah membimbing Ikrimah bin Abu Jahal yang setelah masuk Islam menjadi pejuang tangguh yang ditakut dilawan dan disegani musuh dan dimuliakan Allah dengan kesahidan. Saya benar-benar mau bertobat, Mas. Apa pintu tobat itu udah tertutup buat saya? Ada satu pintu yang tak pernah tertutup, yaitu pintu tobat. Dan ada ruang yang tak pernah sempit, yang sanggup menampung seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu ruang tobat. Ada tempat yang selalu dekat, tempat itu tidak jauh, itulah taubat. Kembali kepada Allah. Barang siapa yang bersegera kembali menuju kepadanya, dia termasuk orang yang beruntung. Walaupun dosa-dosa saya begitu banyak, tidak ada yang lebih banyak dari ampunan Allah. Ampunan dan kasih sayang Allah maha luas, tak terbatas bagi orang-orang yang ikhlas bertobat kepada Allah. Tolong ajari saya tobat, Mas.
Mas Roman, sholat 2 rakaat untuk memohon ampunan kepada Allah. Tapi bagaimana cara sholat tobat? Sholat tobat dilakukan 2 rakaat. Bacaan yang persis dengan bacaan sholat wajib. Tidak ada bacaan khusus ketika sholat. Ketika bersujud dan setelah membaca tasbih, berdoalah, meminta ampunan kepada Allah. Dan selesai sholat, berbanyak berzikir, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Apa saya bisa sholat tobat sekarang? Tentu saja. Jika Mas Roman sudah mempunyai wudhu, silakan. Makasih, Mas. Ma, apa Mama tidak salah lihat? Hah? Mama nggak salah lihat, Pak. Waktu Ustaz Samsul wawancara, sekilas Mama lihat wajah itu. Itu wajah Budi. Tidak mungkin lah, Ma. Masa Budi tinggal di rumah Ustaz Samsul? Atau kita cek sana, Pak. Supaya kita lebih yakin. Begini saja. Nanti selesai Papa meeting di Sudirman, Papa akan coba ke sana. Papa akan cari dulu alamatnya di EDTV. Pasti datanya ada. Nanti kalau benar Budi ada di rumah Ustadz Samsul, kita harus memikirkan cara menemuinya. Jangan sampai rencana kita diketahui Budi. Bisa-bisa dia kabur atau menghilangkan jejak. Nanti kita bingung lagi melacak dia. Ya sudah, nanti Papa yang pikirkan itu, ya. Ustadz Samsul Hadi. Terima kasih ya, karena kamu sudah mengantar Zizi ke dokter. Itu berarti anak saya di kandungan Zizi itu dirawat kamu dengan baik. Anda jangan sembarangan bicara. Anak yang saya kandung ini bukan anak Anda, tapi anaknya Mas Syamsul. Anda tidak usah berusaha memecah belah kami, karena siasat Anda tidak akan pernah berhasil. Kalau Anda gagal dengan Mbak Resna, tidak usah mencari penyakit pada orang lain. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang maunya seperti itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang kenyataan beda gimana? Kita semua tahu kalau Ustadz Samsul itu mandor. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling